hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya, amin. Bagi Tuhan, tak ada yang tahu, amin, amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat kau beriman, amin. Ku yakin, amin, Tuhan. Amin, amin. Katakan imanmu benar saat kau bertindak, amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, amin. Tuhanlah karena kau menjaga Tuhan, kuat karena kau berdoa, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan dan dipulihkannya, diangkat dan dipulihkannya. Sebab menjadi kehormatan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami setia terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, berkati firman-Mu. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dengan teman-teman semua ya. Kita rindu, kangen untuk kumpul kembali, berdoa bersama, memuji bersama ya. Saya sangat mengucap syukur di hari-hari ini kita lebih lagi melekat sama Tuhan, mendekat sama Tuhan ya. Karena masa-masa ke depan, masa-masa yang sukar, lebih sukar lagi daripada yang kita bayangkan. Ya, seperti tiba-tiba COVID, tiba-tiba jebret ya, Maret 2020. Seluruh dunia itu lockdown ya, nggak kemana-mana, ketakutan. Nanti akan terjadi seperti itu lagi, tiba-tiba ya, sesuatu yang tiba-tiba itu biasanya nggak enak, mengerikan ya. Kadang kita juga nggak tahu mesti bagaimana. Tapi kalau kita anak Tuhan ada persiapan-persiapan ya, dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan jasmani kita ya. Khususnya kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Dan saya percaya juga ini pasukan akhir zaman Serpong, jangan ada yang melempem, semuanya on fire ya. Harus menyala-nyala, terus membakar ya, roh kita menyala-nyala, jangan suam, jangan dingin. Kita harus cepat kembali. Saya juga suka berdoa, Tuhan tarik lagi hatiku untuk melekat kembali kepada cinta yang mula-mula. Saya semalam juga habis berdoa, kembalikan kasihku yang mula-mula akan Tuhan. Dimana kita pada berjumpa sungguh-sungguh dengan Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh kembalikan saat-saat seperti itu, bahkan lebih lagi ya, karena kita tahu Tuhan sudah mau dekat ya. Memang nanti
saya hari ini ntar malam ya berulang tahunnya ya. Tapi nggak apa-apa karena banyak teman-teman. Saya pikir berbahagia bersama-sama mengucap syukur. Ini dengan Pak Serpong, nanti sore dengan Pak yang di Jakarta yang sudah baca Alkitab, satu Alkitab itu ada 20 orang lebih. Kita ini juga ucap syukur lah gitu ya sama teman-teman. Besok sama saudara sekandung saya 6 orang masih hidup. Mumpung masih hidup, ngumpul saya bilang. Satu orang nggak bisa, ayo sempetin ngumpul. Saya 6 bersaudara, jadi besok ngumpul gitu ya. Jadi selagi kita masih bisa kumpul-kumpul, ngobrol, berdoa bersama, saling menguatkan ya. Kita juga saudara seiman, ada saudara sekandung, ada saudara kerabat ya macam-macam ya. Jadi saya mengucap syukur. Nah, saudara tahu nggak? Setiap September itu biasanya pergantian tahun Yahudi. Ya, setiap pergantian tahun itu biasanya namanya Rosh Hashanah. Ya, saya tanya, lihat Rosh Hashanah itu tanggal 2 Oktober. Jadi biasanya sebelum hari raya pergantian tahun bangsa Yahudi dan kita pun Yahudi secara rohani ya, itu biasa mengadakan doa pertobatan, doa hancur hati, doa di mana kita nangis, ampuni Tuhan dosa-dosa saya. Ada perubahan-perubahan yang dari hati itu sampai keluar ya, sampai nyata dilihat orang. Jadi pokoknya kita rencana tanggal 18 sampai tanggal 2 itu kita pada mengambil doa puasa. Kita sudah mulai duluan dari 3 hari lalu. Karena memang ada banyak masalah-masalah pergumulan ya. Baik di keluarga, pekerjaan, ekonomi, bahkan dan pelayanan-pelayanan juga. Jadi kita ambil doa puasa. Untuk apa? Kita mendoakan. Ya, kita sebagai pendoa yang dekat di hati Tuhan, percaya dengan doa itu ada kuasa Tuhan. Kita secara manusia mungkin nggak mampu, Tuhan gimana lagi? Ini solusinya nggak ada jalan keluar, ya kan? Udah bingung, udah stres tingkat tinggi ya. Udah gimana lagi? Ayo naik doa. Masih ada Tuhan, masih ada pertolongannya, masih ada jalan keluar. Walaupun mungkin nggak langsung instan ya. Kita enak makan Indomie langsung kuku rebus langsung makan. Kadang doa itu nggak selalu instan, tapi percayalah pada saat kita berdoa kita menabung kekuatan Tuhan, kita menabung sesuatu yang supranatural yang kita tidak pahami, karena Tuhan bekerja di jalannya yang tidak terlihat oleh mata. Ya, kita mulai ambil lagi doa, ambil lagi puasa. Apalagi kita kadang secara manusia, aduh siapa lagi yang bisa minta tolong, siapa lagi yang bisa, saya aja sampai dibuat Tuhan nol ya, nggak ada orang yang bisa menolong saya, nggak bisa orang yang menguatkan saya cari Tuhan, kuatkan diri lagi di hadapan Tuhan, cari pertolongan Tuhan, minta sama Tuhan ya. Kadang manusia tuh ya bukannya salah, nggak salah gitu. Tetapi kadang tergantung imannya masing-masing. Ada yang masih bergantung sama orang, bergantung sama manusia, ya pertolongan. Tapi saya sendiri juga lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi cari Tuhan, lebih lagi melekat sama Tuhan. Makanya ini pas momennya ya pergantian tahun Rosh Hashanah itu hari raya trompet, hari raya nanti peralihan ya, biasanya mereka itu ambil doa puasa, ambil hari-hari perendahan diri, mengambil hari-hari di mana pertobatan besar-besaran ya. Kita mungkin kayak kemarin kita adakan di Sufana Lapon juga kita ngadakan hancur hati ya. Mungkin ada masa lalu atau apa yang masih kita simpen, kepahitan terus juga mungkin hal-hal yang nggak enak di masa lalu, ayo kita minta ampun, kita bereskan ya. Kalau kita dengan teman, dengan keluarga, dengan apapun bereskan ya. Jangan sampai ada ganjelan di hati ya. Doa kita terhalang, rugi saudara ya. Mungkin nggak hanya di Sufana Lapon juga ada masalah, di pas Agape juga pasti ada masalah, di keluarga juga pasti ada masalah. Tapi ayo kita lebih lagi dewasa, membereskan, minta maaf, mengampuni, mengasihi lagi ya. Mungkin salah ucap, mungkin cepat marah, mungkin emosi, mungkin banyak hal yang kita sendiri salah
memunculkan kedagingan gitu kan. Harusnya daging itu mati. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita baptisan air itu mati, tapi daging itu masih berontak, masih pengen marah, masih egois, masih mau menang sendiri, mesti nunjuk-nunjuk orang, lu yang salah, gue yang benar. Padahal satu telunjuk ke depan, 4 telunjuk ke diri sendiri ya. Jadi ayo bereskan ya saudaranya, jangan sampai besok meninggal, besok dipanggil Tuhan, saudara pikir masuk surga? Enggak, bisa masuk neraka, masih nyimpen kepahitan. Seperti doa Bapa kami ya, doa kita nggak akan dijawab. Kalau kita nggak mengampuni orang, Tuhan pun nggak mengampuni kita loh ya. Jadi ayo bereskan semuanya. Jadi kalau kita udah beres, hati kita beres, pikiran, mulut, hati kita beres, ya perkataan, perbuatan kita selaras firman, maka kita ada kuasa, kita ada power. Iblis takut, ya. Bukannya kita masih buka celah, jangan deh, ya. Ayo udah saatnya dipaksa dewasa, dipaksa untuk jadi pemenang, dipaksa untuk bijaksana, dipaksa gak bayi-bayi rohani lagi. Sekarang itu Tuhan paksa dengan apa? Dengan keadaan, dengan kejadian, dengan masalah, dengan problem. Ya, saya bacakan ya. Ini ada firman Tuhan di dalam. Memang kami saya ikut sampai 4 atau 3 kelompok baca Alkitab bersama. Ya, supaya saya juga bisa lebih dalam. Saya bahas juga ada beberapa. Kita baca di dalam. Nah ya, kita baca di dalam 2 Samuel 11 ayat yang ke-1 ya. Saya bacakan ya, biar semuanya kedengeran. Dan juga ini yang penonton di YouTube juga bisa diberkati ya. Setiap kita mengadakan acara, apapun, selagi masih bisa divideokan, masukkan ke YouTube, bisa banyak orang diberkati dan banyak orang bertobat, berubah ya, dewasa. Di dalam 2 Samuel 11 pasal yang ke-1. Pada pergantian tahun, ini tentang Batsheba dan Daud ya, perikopnya judulnya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, ya. Dan Daud menyuruh membawa perempuan itu kepadanya. Dan akhirnya cerita selanjutnya, Daud jatuh dalam dosa perzinahan, jatuh dalam dosa pembunuhan, ya. Saya pernah baca firman begini, dalam semua apa yang Daud kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan, kecuali kejatuhannya ini dengan Batsheba. Itu dosanya Daud ya. Jadi saudara, yang saya mau garis bawahi yaitu di dalam ayat yang pertama, pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka berperang memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba, dan Daud sendiri tinggal enak-enakan di Yerusalem, di istananya. Saudara, aduh, gak kebayang. Saya juga pada waktu merenungkan ayat ini, loh, setiap pergantian tahun yang akan kita laksanakan ini, 2 Oktober itu, ya, mereka raja-raja dan kita anak-anak Tuhan harus maju berperang. Jangan diam-diam, dijitakin iblis, dikasih masalah, aduh, nangis terus, sedih, ya. Sampai sakit-sakitan, bisa dari masalah-masalah gak ada solusi, bisa jadi sakit penyakit loh saudara. Nanti aduh pusing kepala, aduh ini migrain, aduh pada adu-aduhan saudara itu. Ya saudara, jadi kita harus berperang. Jangan kita diem-diem aja. Kita nanti akan melewati pergantian tahun Yahudi. Kita sebagai Yahudi Israel rohani, kita juga ayo peperangan, bukan secara jasmani, perang melawan iblis, perang melawan kedagingan kita, perang melawan keegoisan kita,
lawan semua kemarahan kita dengan tenang, sabar. Itu peperangan juga, saudara. Ya, ini Daud tahu setiap pergantian tahun akan perang, ya, lawan. Jangan diem-diem aja. Ya, dikasih masalah sama iblis, dikasih problem lagi, dikasih ini. Aduh saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Musuh kita iblis itu setia berkeliling, mencari celah, mengaum-ngaum, ya, untuk mencobai kita, menjatuhkan kita. Iblis aja tekun, setia. Ya, ayo kita jangan kalah sama iblis. Kita tekun, setia. Kita sungguh-sungguh berdoa. Baca Alkitab supaya pedang roh kita di alam roh makin besar, makin kuat, bersinar. Ya, pedang roh firman. Iblis mencobai Yesus 3 kali itu di padang gurun waktu Yesus 40 hari puasa. Iblis pakai firman, iblis pakai firman, iblis pakai firman. Kalau kita nggak tahu firman, kita nggak pernah baca, kita nggak pernah renungkan gimana melawan iblis. Di alam roh kita pedangnya pendek kayak pisau dapur, saudara. Gimana bisa melawan iblis, ya? Ayo, ya, mulai yang Kelor sudah mulai baca Alkitab tuh. Ada berapa tiap hari didatain yang sudah baca. Ayo, mulai ini yang Serpong. Saya lihat sih kayaknya Ibu Jen yang di Manado tuh rajin. Sama siapa lagi yang mulai baca, ya? Bu Anneke, saya juga Esther. Sama siapa? Oh, Bu Ros sudah mulai. Ibu cantik ini, ya, sudah mulai. Ayo, yang lain-lainnya. Oh, Bu Maria, kalau baca Alkitab kita nggak usah kasih tahu orang. Ayo, ini lain. Kamu baca Alkitab sendiri boleh, tapi yang gabungan ada lagi. Gak apa-apa, jangan sok-sok rohani lah gitu. Jangan, baca Alkitab jangan dilihat orang, jangan ketahuan orang kita baca Alkitab. Namanya juga grup baca Alkitab, ya kan? Banyak kita grupnya, ayo makan firman, ayo jangan sampai tersesat. Ya, iblis nanti kasih roh-roh penyesat di akhir zaman. Nggak ngerti firman, saksi Yehova lebih lagi bisa bolak-balik Alkitab. Tahu mereka, kita bisa iya ya, nurut aja karena ada spiritnya, roh penyesat. Hati-hati. Ya, kita harus benar dalam kebenaran Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya. Ada sekarang karena nggak tahu pemerintah kan, iya banyak boleh karena waktu zaman Gus Dur itu boleh, ya, hati-hati. Tapi bagi kita orang Kristen itu ajaran sesat karena tidak percaya Yesus itu Tuhan, itu ada roh antikris, ya. Pokoknya yang tidak percaya Yesus itu Tuhan itu sesat, roh antikris. Jadi hati-hati, ya. Dan juga saudara dikatakan di sini ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dikatakan sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Loh, sore-sore bangun dari pembaringannya, bangun tidur sore-sore, saudara, ini pada waktu petang. Ya, orang lain disuruh berperang. Prajuritnya, tentaranya, rakyatnya suruh perang. Lah dia sendiri tidur. Maka iblis datang. Ya, apa satu kebetulan itu Batseba mandi di situ? Enggak. Mungkin aja bisikin, Batseba, kamu petang-petang mandi ya di situ. Ya, iblis bisikin Batseba supaya dia mandi. Nah, disitulah ada rekayasa iblis, ya kan, untuk kejatuhan. Ya, makanya yang salah siapa? Ini Raja Daud. Orang dalam pergantian tahun harusnya berperang, harusnya berdoa, harusnya ambil doa peperangan, bukan hanya doa permohonan, bukan hanya doa nangis-nangis terus. Ayo, saatnya kita berperang di alam roh, berdoa, mengusir setan. Ya, maka ia akan lari daripadamu, mendekat pada Allah dan lawanlah iblis, ada ayatnya. Maka dia akan lari daripada kita. Ya. Jangan kita nggak punya kedekatan sama Tuhan, kita perang, kita lawan iblis, hancur, babak belur. Ya, seperti anak-anak di Skewa itu. Dia usir setan dengan nama Yesus, akhirnya digagahi, ya, sama orang-orang yang kerasukan, ya, yang ini iblis. Hati-hati, dekat sama Tuhan, maka lawanlah iblis. Apapun masalah kita, apapun penyakit kita, apapun problem kita, pasti kita ada kemenangan, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar.
Saya seringkali menguatkan orang, mereka yang konseling banyak. Ada yang dari YouTube, ada yang dari jiwa-jiwa langsung yang kenal saya. Konseling, gimana ya Bu Maria? Saya dalam masalah begini. Ya udah tulus aja melayani dulu, ya kan? Jangan ada motivasi melayani dipandang pendeta, nanti dikasih PK atau apa. Udah tulus aja. Yang melihat Tuhan. Karena ada firman-Nya, kembali ke firman apa? Kerjakanlah segala sesuatu seperti engkau mengerjakannya untuk Tuhan. Bukan dipandang manusia. Engkau bekerja sebaik-baiknya, melayani Tuhan sebaik-baiknya, berdoa dengan kesungguhan hati, memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Berarti Bu Ana memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, ya. Maka hadirat Tuhan turun, kuasa Tuhan turun untuk memulihkan, untuk membalikan keadaan kita. Kadang kita ngobrol, Bu Maria, kalau kita tidak ada beras gimana? Kita rencana mau puasa. Seminggu berapa kali kita puasa? Ya udah, sama saya puasa barengan. Bukan berarti saya, memang puji Tuhan ya, kita enggak kurang-kurang saat ini loh ya. Kalau dulu saya kurang-kurang, anak makan nasi sama garam, masih ingat anak-anak saya. Oh sekarang ada apa kita bisa beli Mami, ya kan? Nah sekarang saya juga ambil doa puasa untuk apa? Untuk saat pada saya mendoakan orang, memberi nasihat pada orang, dikasih hikmat, mengalir urapan Tuhan, kuasa Tuhan lewat saya. Karena saya rindu juga orang dipulihkan, orang dikuatkan lagi. Dengan apa? Kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Ya. Bukan berarti enak-enakan, Ci Maria makin lama makin gemuk gitu kan. Makin enak apa. Enggak lah. Ya. Gemuk ini karena memang apa namanya? Anak tidur, kita tidur. Anak makan enggak habis, kita yang makan. Itulah ya. Yang harus puasa diri ya. Ya udah, dia bilang ayo kita berpuasa ya, bukan sekalian diet gak apa-apa, sekalian sehat, kita nggak munafik kok ya kan, sekalian kita biar sehat ya kan, daripada makan terus banyak kolesterol ya kan. Ya ayo saudara, karena kita ke depan ini kita nggak tahu loh saudara. Saya kemarin diingetin Tuhan waktu orang kirim kan di saya nih ada video-video yang di Singapura apa Malaysia itu kena bara itu kayak cacar monyet sampai merintih itu anak muda seluruh tubuhnya ini sampai sininya dibungkusannya kain doang. Aduh Tuhan Yesus, udah sampai Singapura, Malaysia. Sekarang terakhir sudah ada di Jakarta loh saudara. Oh iya, cacar monyetnya. Itu saya 2021 tuh dikasih mimpi penglihatan itu bendul-bendul di seluruh tubuh. Kayak bisul-bisul apa sih bengkak-bengkak bulat-bulat itu saya lihat. Ternyata sekarang tahun ini ya. Jadi kita ayo tahun 2025 semakin parah. Itu seperti sampar, menular, saudara. Sampai benanah berair kayak cacar, saudara. Ya, ada yang sampai bilang virus ini ada yang nanti yang mematikan. Kita kena berapa hari seminggu mati, berapa hari mati. Ada nanti seperti itu. Ayo kita bereskan hati kita, hidup kita. Jangan ada ganjelan-ganjelan kita ini saudara seiman. Ya, di dalam Tuhan harus kasih melebihi lagi. Kasih, ya kan? Ada iman dan pengharapan. Itu yang harus kita munculkan, ada kasih Tuhan. Ada iman kita, jangan gak ada iman lagi. Iman kuatin, pengharapan kita surga loh yang kekal. Kita hidup di bumi ini hanya sementara, gak lama. Ya, masalah pun sebentar. Mungkin masalah-masalah kita itu proses Tuhan untuk hati kita, untuk hidup kita. Ada yang udah enak keuangannya, ditimpa sakit penyakit. Ada yang sakit penyakit, yang ketimpa sakit penyakit, dia keuangannya lumayan gitu kan. Ada aja yang problem masih ada, problem pasti ada ya kan. Ada yang kemarin juga beberapa orang WA aku di PHK ya kan. Nggak apa-apa kalau nggak bisa menabur lagi di Lumbung Yusuf, kita kan ada ini ya di YouTube. Nggak apa-apa, tetap kita kontak, kita tetap doa ya. Selagi masih bisa menabur, memberi sedikit banyak, nggak apa-apa ya. Nggak bisa ngasih lagi, nggak apa-apa. Kita doa, percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong.
Ada juga yang kemarin saya kunjungan ke daerah Menceng, di PHK. Uang pesangon ada, beli motor, akhirnya ngojek, nge-grab, apa-apa saudara. Yang penting masih ada semangat, masih bekerja, ya, menghidupi istri anak-anaknya, menghidupi dirinya, ya kan? Tidak jadi beban bagi orang lain. Ya, segala satu ucapkan syukur, memuji Tuhan dalam keadaan susah, bingung, mentok, nyanyi. Saudara, buka portal sorga loh kalau memuji Tuhan itu, ya. Jadi jangan seperti Daud ini, dalam kejatuhannya kita belajar. Harusnya kita berperang, harusnya kita lawan iblis, harusnya kita yang sudah menang lewati masalah-masalah kita, sudah dewasa, sudah bertumbuh, sudah berakar, sudah berbuah. Saatnya kita perang. Jangan diam-diam aja. Saya diingatin Tuhan, kamu perang. Sudah lama kamu gak doa peperangan. Iya ya Tuhan. Kadang males-males nih, kadang udah capek, kadang banyak pikiran, kadang ini soal masalah belum habis, ini lagi yang curhat, ini lagi yang surhat gitu kan. Kadang keluarga juga ada masalah. Ya, jadi pikirannya di sini muter, saudara, di sini muter di otak, saudara, beban di sini. Tuhan bilang pakai hatimu, ya. Pakai hatimu untuk datang berdoa, dalam tinggal tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatanmu. Ini udah gak tenang, udah stres, udah banyak pikiran, udah banyak yang dipikirin, ya kan. Baik masalah-masalah dalam persekutuan doa juga banyak dengan orang-orangnya, bukannya sedikit, saudara, ya kan. Barusan juga saya telepon sama teman, aduh Bu Maria gimana ini lagi ini yang ini berantem, ini berantem, jadi ngumpul berantem. Udah bilang jangan banyak mulut, jangan banyak cerita-cerita gitu, jadi gosip katanya. Ya sudah Bu, panggil satu-satu dinasehatin, saya bilang gitu. Ya, kita yang pemimpin-pemimpin harus lebih dewasa, ya. Jadi anak-anak buah atau misalnya teman-teman juga ke bawah, ya, dia lebih dewasa, lebih tenang, lebih bisa menyelesaikan masalah, jangan ikutin kedagingan lagi. Udah harus dewasa, nggak apa-apa saya bilang, karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, gesekan pasti ada untuk memunculkan, oh lu masih kata-kata kamu kotor, oh lu kata-katamu masih jahat, oh hati lu masih suka iri-iri. Banyak dalam masalah itu muncul loh kotoran-kotoran. Jadi nggak bisa di apa namanya, oh harus persekutuan doa ini tenang, persekutuan ini nggak ribut, persekutuan doa ini damai sejahtera semua, enggak. Saya bilang sama teman saya, pasti ada. Kenapa? Proses, ya. Mungkin dalam keluarga nggak diproses, dalam pertemanan bisa diproses, saudara. Hati-hati. Maka setan lagi nunggu, Tuhan lagi lihat. Lagi berantem, kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata jorok masih keluar. Itulah hatimu, gitu loh. Tuhan sampai bilang itulah hatimu. Ya ini juga lagi dalam masalah. Kita pemimpin-pemimpinnya ngobrol, Bu Maria, kita ambil doa puasa. Iya, ayo. Saya udah 3 hari sebelumnya. Sudah, saya juga, ayo. Saya bilang, kita doa peperangan, jangan iblis ambil kesempatan. Dengan nanti kepahitan keluar dari persekutuan doa, kepahitan keluar, jangan keluar, tetap stay, tetap bertumbuh, tetap kamu dibentuk, diproses lewat persekutuan doa, ya. Kalau nggak lewat persekutuan doa, ya di keluargamu juga bisa diproses, keuanganmu bisa diproses, sakit penyakitmu bisa diproses, tiba-tiba kecelakaan juga bisa, saudara, ya. Hati-hati, karena proses Tuhan ada. Buka celah, iblis hajar loh. Hati-hati, jangan buka celah dosa. Tutup semua dosa, karena Tuhan bilang, kuduslah engkau sebab aku kudus. Hidup benar, hidup kudus. Aku Tuhan yang sempurna, oleh sebab itu Bapakku sempurna. Kita anak-anaknya juga dituntut untuk sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna, ada ayatnya. Bisa gak sempurna? Bisa gak kita hidup benar? Bisa gak kita hidup kudus? Bisa. Karena ada rohnya Tuhan itu ada dalam kita. Rohnya Tuhan ada dalam kita. Ya, kita ada 2 roh. Roh kita sama roh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus rohnya cuma 1. Roh Kudus. Di kita ada rohnya Tuhan Yesus, itu roh kudus. Dan roh kita manunggal, bersatu.
Kita harus hidup benar, hidup kudus. Harus kita tidak berbuat dosa lagi. Karena kita nanti akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, ayo saudara, saatnya kita untuk bebenah diri lah ya. Dibilang pemulihan, bebenah diri, apa sih yang masih harus diberesin, apa sih yang harus kita buang, apa sih yang harus kita bereskan. Tuhan, hidupku kok begini, hidupku kok begini. Ayo, jangan nunjuk orang-orang, nunjuk Tuhan, ampuni, aku mau berubah. Tapi jangan terus penuduhan diri sama iblis, kan pendakwa, lu pernah dosa, lu pernah ini, pernah. Setan, tutup mulut setan. Aku udah minta ampun sama Tuhan. Tuhan sudah mengampuni aku. Sekarang ke depan aku hidup benar, hidup kudus. Berkat Tuhan tidak pernah tertutup bagi orang yang sudah minta ampun sama Tuhan. Karena setan tidak punya hak lagi. Ya, ayo ya saudara. Mumpung masih kita ini memasuki tahun pergantian tahun. Ya, ini hari-hari perendahan diri kita. Saya rencana tanggal 18 sampai tanggal 2, ayo kita puasa bersama. Padahal dari 3 hari kemarin saya dengan ada teman udah mulai ambil doa puasa. Ya, untuk kita berdoa juga untuk persekutuan doa. Banyak jiwa-jiwa baru juga. Coba kalau jiwa-jiwa baru lihat kita berantem, ya ngomongnya jahat, ngomong kotor, ini takut gua masuk Kristen, takut gua. Mereka nggak lihat Tuhan di dalam diri kita gimana. Ya saudara, saya ada juga menangani bukan subscriber sih, temen masih bilang, Bu Maria tolong di mentor ini dari Muslim. Oke. Tetapi dia lihat contoh teman sayanya, kata-katanya nggak baik gitu loh. Oh Tuhan Yesus, saya sampai sekarang saya kontak, saya call, saya apa, dia nggak bales. Karena mungkin udah nggak respect sama kekristenan. Saya masih doakan, walaupun dia nggak call lagi ya mas saya. Pernah saya doakan, pernah saya tuntun terima Yesus. Tetapi karena teman akunya ini orangnya apa ya, mungkin masih kedagingan ya, jadi marah-marah atau apa. Jadi dia kaget gitu, dia lihat, oh kok kekristenan begitu. Ya hati-hati, jangan sampai kita ini jadi apa namanya, batu sandungan karena uang ribut, karena soal dikit ribut gitu loh, diungkit-ungkit atau apalah katanya gitu. Hati-hati soal pinjem-pinjem, utang-utang juga hati-hati ya. Kalau kita orang Kristen jangan ngasih pinjem, ngasih aja deh, ini ada berkat udah. Jangan soal utang-utangan jadi ribut gitu ya. Jadi kita anak Tuhan, ayo selagi kita hari masih siang ya, sebelum kegelapan datang meliputi bumi, kita beberes, kita hidup benar, hidup kudus, kita benahi hidup kita, hati kita, karakter kita, sehingga kita dipakai Tuhan jadi alat yang mulia, sehingga iblis pun gentar ya. Iblis pun pada waktu kita berdoa mengusir setan, iblis pergi ya, dan juga segala penyakit. Nah, saya bacakan ya, Markus 11 ayat yang ke-12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya. Jadi harus pertama ada pertobatan. Ya, di dalam pertobatan itu baru ada kesembuhan, ada pertolongan. Dan juga yang sakit ada kesembuhan ya, disuruh Tuhan ada minyak urapan. Biasakan gak apa-apa doain orang pakai minyak urapan ya, karena memang ada firman-Nya ya. Pada saat kita mengoleskan minyak pada yang sakit, maka yang sakit itu sembuh. Karena kuasa yang sama yang Tuhan Yesus miliki ada pada kita, ada roh kita dan Roh Kudus bersatu, sehingga kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya saudara, puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian penyembahan. Nanti jika saudara ada yang mau berdamai, minta maaf atau apa, saya percaya di Pastor Pong ini semua dewasa ya. Masa lalu biar berlalu ya. Sekarang ke depan lebih lagi mengasihi dengan kasih Tuhan. Tuhan lebih
mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengayomi kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Sikaralabaya, sikaralabaya, sekerere. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita undang hadiratnya di tempat ini. Sikaralabaya, sikaralabaya, sekerere.